Kayak putih-putih apa ya namanya? Itu kayak kepala. Itu kayak ada apa ini ya? Itu kayak teman-teman tahu ya? Itu kayak orang atau kayak mesti tanpa kepala ya? Weh, lek, astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Itu juga ya? Itu bukan tawon ya? Tepuk kayu, penuh kayu. Itu katanya mana hutan nggak belosor numpang. Kadung rono wae, kadung ngene wae. Melok. Wani lho kono. Ngono sempit tapi apa-apa. Karena cara dhewe kurung manuk ngono kae langsung penyangkane ora ora. Ono kerung makan. Apa ini nang? Ini. Kayu-kayu buang. Untuk memberi mana sekep aku gitu nanti. Nama iki berapa? Ini enggak ada kok. Nek masak nang anu. Kan iki kene ya. Iya. Nanti kita Pak. Dhuwur ya. Iya bener. Bapak Jako. Yang laporan ini. Manuk orang siji sing ini. Itu misalnya manuk. Di situ itu kan banyak papringan itu. Pohon bambu rumpun bawah. Jadi dari ujung sampai ujung sungai sana. Ujung sana kan di sana ujung sana udah ada rumah. Itu dari sini sampai sana itu sampai ujung rumah sana sekitar setengah kilo lah. Tapi jalannya kan gini turunnya. Di sana ada. Tapi paling dekat dengan Ngalas. Berarti rumah paling dekat dari sini tuh sekitar 500 meter. Ini jalannya turun. Di penayo ngapa? Nyelekang. Ngelak yang dari itu. Bawa tenda. Wah, enggak usah pasang tenda, nggone sempit sokan.
jago ning kursi sik kan boyoke. Ya aku ngetoke kompore ya. Wis. Suara apa sih? Ini kok pisang. Kok macete pisang iki. Iki pisang Ambon. Wah, kok mantap gede kan. Soalnya aku sing ngimbu tirangane enak tenan yakin. Kompornya. Nah. Ini kompor. Gacor kali itu. Kok bisa tak bumbu-bumbune tak kabeh ngono kok. Kayak kari bumbunya yang merongus. Ini pas musim durian gak berani kita di sini. Iya ketimpa kan dhuwur. Gila. Itu yang disangka nggak baik itu, disangka ambil apa. Enggak disangka nyuwun. Oh, ternyata aku tidak nggawa dua ini. Yang paling sering lupa itu yang sendok. Garam. Minyak, kok toto kabeh iso minyak. Wis. Ombet. Wis merlek kayak masak. Pokoknya nek camping itu pertama-tama pokoknya kita harus bikin minum dan makan harus wajib. Porsinya nggak rugi sengket yang mana. Ini kira-kira mau masak apa? Nasi goreng apa nasi liwet? Apa mau bikin mie atau mau bikin apa? Ini sebenarnya sabah nasi cuma sedikit tapi kalau dibikin nasi goreng juga bisa. Wow, kita berdua kan bisa. Kan udah ada pisang banget. Itu nambah kenyang loh ini loh. Kalau makan pisang pasti. Yang di bumbunya. Wedangnya mau dibikin. Oh gelasnya tak tak tuh. Racik-racik. Titik wah bumbunya mana? Tadi tak. Tak bikin bumbunya. Berambang ini sitok sitok apa? Sebagian. Ini untuk ini enak banget. Susune Minumnya susu kita ya. susu lah main sehat lah. Masa aku teh terus susu. Susu loh minumnya nih nggak main-main. Ambuh berapa beli ming? Teh pahit ya aku. Kalau sering ngomong gini, Ambuh itu punya pabrik tempe lah. Mesin tempe terus. Wah gelasku ya udah tak tak. Ini tak telur loh. Nah, telur barang. Karena bikin nasi goreng itu yang enak cuma dua, sama telur atau sama tempe. Ya. Nasi goreng. Kalau pakai ayam itu lain lagi rasanya. Kalau saya loh kurang. Jenisnya nasi goreng ayam. Iya. Nasi ayam. Lomboknya KBR lagi. Apa ya bang? Dua biji. Aku lombok, ya lombok gede kan tapi pedes kok. Nggak mau pakai apa lombok yang pedes aku kan dapat kan.
begitu berani dengan pedesnya. Nek cangkemnya wani sih, cuma perutnya. Kadang bikin ajar output. Pisang Ambon nih teman-teman. Nanti habis makan kita, habis makan nasinya baru. Buat cuci mulut ini ya nih ya. Cuci mulut pakai air lah. Nyuci pakai bisa. Bikin minum kan Tambo. Susu. Sendok ya. Mantap. Ganti anu ya. Masak ininya. Ini aja. Untuk apa itu? Tak rasain. Ya, cukup. Kayak udah ini. Telur lagi ya? Telur. Loro kok iki. Iji. Telur segane wis. Itu kok. Awan masa sayur itu. Ayo apa? Ayo kopi. Bumbunya rong alem sebagian dari. Minyak aku kurang ya. Minyak aku kurang. Garing kan. Tak pakai sayur ini. Ibis. Tambahin dong. Oh iya. Bumbunya masuk. Nasinya dulu atau sayurnya dulu biasanya. Itu nek sayur itu kari diri. Tunggu pemanis itu. Garnish. Ada bonas garis. Berani jeneng gua. Masak apa Kang Tambu? Masak nasi goreng ini. Nah, ini pakai telur ya. Pakai telur dan Minumnya susu. Wah, jane. Dan nanti juga ada ini ada kubisnya nasi goreng nanti. Iya. Biar Ini saya masak komplit. Ya, ini kelihatannya nasi gorengnya enak, teman-teman. Baunya. Karena ada telurnya. Dan ini saya pakai penyedap rasa ini. Biar rasanya lebih menendang gitu ya. Rasa saya mengikutimu. Ya. Mengikuti memakai penyedap rasa. Saya cuma mengurangi, enggak anti itu enggak, cuman hanya mengurangi. Tapi kalau kita makan di warung, di restoran pasti ada penyedap rasanya. Banyaknya pakai itu. Ya lah. Makanya kalau pesan bakso, pesan apa itu kan saya seringnya pakai bilang
nggak usah kayak pakai penyedap gitu kan. Ini nasi gorengnya original, jadi tanpa kecap, tanpa saus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Buat teman-teman para viewer, para subscriber dimanapun berada, baik subscriber Lehar Petualang maupun subscriber daripada Kang Tambuh Ya. dimanapun berada, baik di timur, tenggara, utara, selatan, barat, daya, baik di atas maupun di bawah, baik di dunia maya ataupun yang dinamakan dunia gaib. Selamat berjumpa kembali dengan Lehar Petualang dan Kang Tambuh di sini. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dan selalu diberikan rezeki yang lancar, barokah, Amin, fid dini amin. wal akhirah tentunya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, saya sekarang sudah berada di sebuah lokasi, yang lokasi ini ya lumayan angker lah bagi para penduduk sekitar ini, sudah sangat terkenal daerah sini. Tapi sebelum saya bercerita lebih lanjut, karena saya sudah bikin susu Iya, ini susu. dan juga masaknya pun sudah selesai ya, masak nasi goreng. Saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk minum bareng bersama Lehar Petualang dan Kang Tambuh. Ya, betul. Kayak ada suara gugup tadi. Nah, ada suara anjing Itu teman-teman. kalau di daerah saya, kalau ada suara guguk malam hari itu pertanda dia itu melihat makhluk gaib atau malaikat yang turunnya itu. Kayak ayam berkokok gitu loh. Kayak gitu. Jadi daya penglihatan daripada anjing, daya penciuman dari anjing itu lebih tahu daripada kita ya. Karena memang kalau hewan seperti ayam, anjing, terus ada kambing itu kan sifatnya hewan itu kalau ada makhluk gaib yang lewat ataupun malaikat yang turun itu dia diberi kelebihan melihat gitu kan. Cuma dia nggak bisa bilang. Iya. Tuh. Oke teman-teman, karena ayo minum dulu aja Kang Tambuh, nanti kita lanjutkan cerita. Selak ngelak ini haus ya. Minum susu ini. Waduh, ini sekarang kita minumnya susu teman-teman. Wah, susu. Oke, buat teman-teman semua, teman-teman Lehar Petualang dan juga Kang Tambuh semua, malam ini saya sama Lehar sudah bikin minuman namanya susu Anget. putih, susu anget. Jadi buat teman-teman semua, mari kita minum bareng ya Lehar ya. Oke teman-teman, ambil susu Anda, jahe Anda, teh Anda ataupun kopi Anda, minum bersama Lehar Petualang dan juga Kang Tambuh. Ya, kita. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Gawe sehat. Itu untuk surupan pertama bikin sehat. Yang kedua bikin ngilangin haus. Yang ketiga bikin gemuk. Jadi teman-teman ya, yang jelas jikalau kita berada di luar rumah, apalagi senang camping, senang pergi ke sawah pagi hari ataupun malam hari, Tuh, anjing. dengar anjing lagi, suara anjing. Itu jauh ya teman rumahnya pernahnya. Jauh sekali. Ya sekitar 500-an ya meter ya. 500, ya pun lebih Lebih lah ya itu, itu lebih, karena kan ini tempatnya berbukit Kang Tambuh, Miring, tanah miring. tanah miring ini, makanya ini kita berada di sebuah gubuk ini kan nggak ada halamannya, Sempitnya ini ya. cuman ini tok. Kita mau masuk ke dalam sana, di atas ada kayu-kayu. Jadi alangkah enaknya, alangkah senangnya ketika berada di luar rumah, apalagi malam hari ataupun pagi hari, minumnya anget-anget seperti ini. Apalagi ini musim dingin ya Kang Tambuh. Iya mungkin. Musim dingin artinya Sebulan ini dingin terus ya. artinya ini kan kemarau tapi hawanya itu dingin, bukan kayak hari-hari biasanya kalau di lain hari ini ya. Oke, lanjutkan saja minumnya teman-teman. Alhamdulillah. Ini kalau anu Lehar. Ini kan saya cuma diajak jenengan ya. Jadi di sini tuh yang apa? Yang beredar berita di masyarakat itu tentang apa nih loh fenomena yang sering di tempat ini. Oke ya Kang Tambuh dan teman-teman semuanya, di sini itu adalah sebuah gubuk
gubuk ini ada di atas ini ada sebuah jalan. Sebetulnya saya mau cerita tentang jalan menuju ke jalan perbatasan. Di sana kan ada perbatasan ya. Jalan ini menuju ke perbatasan sekitar 30 menit jalan kaki yang terjal jalannya. di atas sana, di atas ya. Sehingga sampai atas sana itu sekitar makan waktu 30 menit kalau dari sini loh. Kalau sampai rumah penduduk yang paling atas, yang paling dekat dengan daerah sini, lagi 30 menit per jam. Rumah yang sana atas sana. Bukan, atas nggak ada rumah. Langsung hutan pinus perbatasan DIY Jawa Tengah. Nah, maka kalau ke sana 30 menit menuju ke hutan itu ataupun ke perbatasan. Terus ke bawah pun 30 menit. Dan di sini sekitar gubuk sini adalah sebuah rumpun bambu yang panjang sekali dari ujung sana sampai yang di ujung sana. Nah, ini kan yang sampai apa barat ada ini kan turunan ini, ada kalen kecil di bawah sini. Di bawah sini ada kalen kecil sampai ujung sana itu ada sebuah rumah, satu rumah di ujung sana. Tapi dari sini sampai sana ini rumpun bambu tok. Rumpun bambu saja isinya. Jadi ceritanya seperti ini, teman-teman. Ketika penduduk kampung mau pergi ke perbatasan, karena kan lebih enak kan lewat sini. Iya, Pak, jalan daripada lintas, lewat lewat jalan yang bagus tapi melingkar lama ya. Lewatnya jalan sini. Nah, ketika orang mau ngarit kah, mau pergi ke DIY dengan jalan pintas ya kan, lewat sini enak. Kalau siang itu hawanya sejuk, tapi kalau pagi dinginnya minta ampun. Kadang-kadang turun kabut juga. Dan cerita horornya adalah ketika orang pada ngerumput, mencari rumput ya, pulang rumput, terus pulang cari kayu bakar itu kan biasanya petang kan. Dari sana sudah 30 menit sampai sini kan capek. Iya. Biasanya orang pada berhenti di sini. Kadang di atas gubuk situ kan jalan atas. Jalan ini. Nah, kadang pula juga ada yang ke sini ngasuh dulu lah. Ngasuh di gubuk ini. Dulu waktu ini belum ada kayunya, sekarang yang punya kan masih kayu ini. Nah, ketika 30 menit dari sana jam 5 sampai sini setengah 6. Nah, di saat menjelang maghrib, di saat menjelang maghrib itu sering ada fenomena bahwa kuntilanak berbunyi kayak macam gitu. Iya, kayak tertawa dan bau menyengat bunga melati biasanya. Nah, bunga melati dan kuntilanak ini kaitannya erat, ya kan? Iya. Ketika berbau wangi itu kuntilanak datang, tapi memang belum tentu melihat. Setiap orang belum tentu melihat, dan setiap orang yang lewat sini pun belum tentu mendengar daripada cuma terkenalnya sudah kayak gitu ya. Nah, kalau bau wangi itu selalu ada, siapapun yang lewat kebanyakan itu merasakan bau wanginya itu, teman-teman. Nah, ini cerita-cerita seperti ini menurut warga yang notabene saya mengajak Kang Tambo ke sini. Dulu pernah saya buat konten di sini ya, buat menginap di sini. Saya pernah ya, teman-teman. Tapi dulu waktu ini belum ada kayu. Belum ada kayunya karena saya menginapnya di dalam. Ada belapak-belapak ini kan, saya tidur di dalam gubuk ini. Yuk teman, lanjutkan untuk minumnya dulu. Tapi dulu liar sendiri. Ada burung itu bunyi nggak dulu? Bunyi. Jadi saya itu ini Kang Tambo, karena ini kan dekat dengan hutan pinus, hutan jati. Untuk 30 menit ke sana. Jadi sebelum 30 menit ini juga kebun milik rakyat ya. Kebun milik warga ini banyak perkebunan, tapi curang seperti ini. Nah, kadang-kadang itu hewan yang sering datang itu. Hewan itu malam hari. Ya kan karena dekat sama celeng ataupun ketek, monyet ataupun yang banyak kalau hutan lindung, hutan pinus biasanya ketek itu lebih banyak. Ketek monyet sama celeng itu babi hutan teman-teman. Jadi kadang-kadang kita itu dikagetkan oleh babi hutan ataupun begitu kita jalan pulang dari kebun misalkan, atau mau berangkat ke kebun, mendadak langsung lari rombongan kaget kan gitu. Nah, itu yang sering. Itu kalau pakai tenda bahaya loh, bisa seruduk itu sampai. Kadang juga itu monyet itu kan di atas itu kan loncat dari pohon satu ke pohon yang lain, itu kan rombongan, itu juga ngagetin itu. Iya. Begitu, teman-teman. Tapi kalau
monyet itu selama kalau di atas sana masih banyak buah nggak turun deh, nggak turun. Biasanya seperti itu. Tapi kalau di atas sudah nggak ada makanan ya Dia mencari ke bawah, turun ke kebun warga. Itu. Oke teman-teman, karena makanannya kita sudah matang, nasi gorengnya udah matang, kita makan dulu yuk teman-teman. Yuk kita makan bareng yuk. Oke teman-teman, untuk menghangatkan suasana, karena nasi gorengnya udah matang, kita akan makan bareng-bareng ya teman-teman. Yuk teman-teman, teman dari Kang Tambo, sahabat dari Kang Tambo, dari Liar Petualang, ambil makanan Anda, kita makan bareng-bareng yuk pada malam hari ini supaya lebih bersemangat. Siap. Kalau soal makan itu saya paling pertama kucai tak nyeduk tunggake men kono ketok. Naskor ini andalan ini naskor. Hah? Andalan. Senangnya kalau kita camping itu pakai naskor ya teman-teman, karena praktis. Kok yang ya Mas asin. Ayo wis ben. Ranteknya kok. Kok rantek dari mana? Ya tintek ada. Ini atasnya ada kubis apa namanya? Ditopeng pakai kol. Kol apa? Kol Kol diesel. Kol diesel. Ayo teman-teman. Oke, buat teman-teman semua, baik teman-teman Liar Petualang dan juga teman-teman Kang Tambo, mari kita makan bareng biar kita bisa semakin nikmat. Semangat. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Asin Mbak. Betengang. Enak banget dan ini lambak ya, lorok ya. Gurih ya? Lombok era kroso. Nah kroso pedes. Gurih ya? Sebenarnya makanan paling enak itu ketika makan badan kita sehat lahir batin. Makanan enak aja kaya ngopo, bumbune banyak aja kaya ngopo, tapi kalau badan kita itu sakit nggak doyan makan. Nah itulah. Kan gitu loh. Bayangin orang yang sakit yang di rumah sakit diimpus kasih ayam panggang, coba kira enak nggak? Asinnya malah asinnya enak. Nambah apa sih? Tekek lah. Ya ini bau wangi seperti ini sudah biasa. Sudah biasa, setiap kali orang lewat sini pasti bau wangi-wangi melati kayak gini. Melatih pasti. Nah, orang lewat sudah nggak heran lagi. Alhamdulillah. Tapi pernah ada orang yang melihat itu sini. Ya sudah. Jadi pernah ada orang tua sama cucunya
pulang dari kebunnya sini, bau wangi-wangi itu karena kan cucunya kan masih kecil. Mbah, kita berhenti dulu ngasuh di sini. Nah ketika itu mendengar itu suara tertawa itu, terus bau wangi-wangi kok, terus nggak jadi ngasuh di sini, akhirnya terus pulang. Mbok apa itu, atau mbah itu apa katanya. Nah si mbahnya juga kaget. Berarti sini cucunya itu. Masih sore 5:30 loh. Jadi memang Masih sore 5:30 itu berbau wangi, tapi karena 5:30 ini karena ini di tempat redup seperti ini banyak pepohonan kan, ini kelihatan udah petang bang. Ya itu akhirnya nggak jadi berhenti di sini, mau istirahat kan, membawa barangnya kabotan, keberatan toh, mau ngasuh dulu, tapi ternyata ada gangguan seperti ini. Tapi kalau musim durian kan yang punya gubuk ini pasti nunggu di sini ya. Musim durian. Ya kalau yang punya gubuk atau yang punya kebun sini ya sudah biasa lah. Kalau orang yang lewat yang jelas kadang-kadang kan. Tapi justru itu mah bikin aman loh. Orang yang mau mencuri durian ini pasti nggak berani. Bisa jadi. Kalau sudah malam. Biasanya kan mencuri durian itu malam. Jadi itu mah jadi pengaman itu kalau ada. Suara balik. Kayak di belakang itu tuh. Biarin saja, kalau memang misalkan nampak ke sini nggak apa-apa. Kita berdua ini. Teman-teman dengar nggak ya? Jadi kayak ada suara. Kayak orang celok. Kayak orang manggil. Ya memang tempat-tempat seperti ini udah, apalagi ini rumpun bambu kan, Bawah itu ya. tambah horornya tambah ketika ada fenomena-fenomena seperti itu. Tapi ini udah aku beberapa hari ini rasanya pikirannya itu baru kayak Saya tahu. tak mau tidur rasanya. Sebelum kamu cerita saya tahu. Nggak punya duit toh. Nah, Paling nggak punya duit. tanda duit atau motor dan keturutan. Tanggal berapa? Ini kan tanggal tua ya kan teman-teman, tanggal tua. Pusing. Tambah pusing. Hidup itu dibikin happy aja. Kalau misalkan kita mempunyai tujuan yang belum kesampaian, artinya apa? Artinya kita itu sudah sampai tetapi belum bisa megang gitu. Biar ayam pikirannya. Tapi tenang loh iki. Sekitar ada 3 harian loh ya. Jadi kita mau tidur itu ketip pikirannya kayak garu. Pokoknya iki banyak pikiran kadang kebayang-bayang setelah tidur mimpi bangun lagi gitu. Kok banyak mimpi ya akhir-akhir ini kayak gitu. Gumun aku kan. Padahal saya itu sangat jarang menjalani mimpi itu kalau tidur di rumah loh, itu jarang sekali. Mungkin ada janji dengan perawan atau janda yang belum kamu tepati. Atau janji bertemu dengan orang Nah, tapi sudah. kamu Udah nggak berani ya itu main-main gitu. Ampun ya. Ampun. Gak lagi-lagi lah. Maksud saya kan ketika kita berjanji dengan seseorang, entah itu perawan janda ataupun orang tua atau anak-anak, tapi belum kita tunaikan karena sudah pas waktunya, tepat waktunya belum ditunaikan, nah itu kadang-kadang kan membuat galau. Aku ki janji. Hati tagih. Anu kok ke motor wong omah ini sepeda tuh iso. Nak janji nih. So tak tukar motor atang rego-rego 1 juta motor butungan aku ning. Tapi selama ini sampai itu ngeter ke sekolah tak terke, tapi pulangnya nanti kan jalan kaki. Karena nunggu masih kelas 1. Kelas 1 apa? Sebenarnya sudah berani sendiri, cuma kalau mau beli-beli itu loh dia kan belum kurang tahu ada susu tinggal aja kan mendingan ditunggu gitu.
teman-teman. Kita lanjutkan layah-layah saja ya teman-teman ya. Kita sudah Ya kita Makanya- bersantai kalau iki apa benahi iki. sambil benah-benah kita ya Santai teman-teman ya. aja. Bersantai. Ya udah pas ya. Enggak ndur wae nak tenan. Pasono. Ndur. Karo jaket kuwi. Ya, Daripada temi benang lemah. Manku pun nak tak delek niku niku. Tak nglebok iki sih. Kipantau nyokap. ya bro tak ada itu malah ada enggak. Kita masih punya pisang belum dimakan. Resiki nak king longsor kan. Ya tak madai iki sik apa rampene. Ana kelompok dhuwur ya. Kira-kira nek ana kelompok 3 menang ora? Ora ya. Engko kowe ora nyepur. Ya engko ada sirahe nang nggih, aja nang nggih kene. Nek ini bani sikil ngono ora. Ini ana cuma nukok tas nek karo nukok tas. Mana? Tasnya itu kayaknya sudah gak layak ngomong ya. Bisa kayak ada rezeki lebih tak. Ini tas loh kok ini. Ayo kene. Ayo nak gaya api nggo ngenteni. Tak ini. Mas sepet lho, Bro. Nggo sepet ya. Ini nggak sembarangan ya begini loh. Walah, kalau mintel lho. Kilos lah. Kilo. Kilos bro. Tapi cilik banget. Ngurus. Nih. Nih. Kalau menteng teman, kalau menteng Kalau aku wis bahaya itu. Waktu tahunan kan. Ini alergi dingin kok bro. Aku ini alergi dingin. Nek dinginnya wis ora ngono mari. Kenceng banget suara guguknya itu. Sepet tuh penak aku kulit kelapa. Wangi ini kayak mambu wangi wae. Bau wangi ini nih. Manuk ngeri banget. Yang rumpun bambu tuh kan tambah. Iya iso. Jadi Ya manggone kan nang kuwi. senengnya di tempat-tempat seperti itu dia. Nek burung-burung kayak gitu kan.
Ngantuk ya Kang Tambah. Lek kayu po? Kayu. Iya. Wis cepet iki wae. Apa sing tiba Kang Tambuh? Ora krungu. Hah? Apa ora barang? Entah nak belum nang ndoro kono lho. Iya ora krungu. Ora krungu. Apa warung-warung nek apa? Ora krungu apa-apa. Kayak ada barang jatuh di atas itu kok. Apa kelapa ya? Ini wit kelapa enten akeh sih kene ya, banyak pohon kelapa ya. Iya dulu kan. Apa mungkin kelapa tiba? Wah nek apa sing ana seru ya. Iya. Aku takutnya itu ono anu apa? Hewan. Celeng po. Iki nek ngene oleh nguyuh sak nggon, Pak. Ya ora aja kaya nang kathok, Mas. Ora ngene tipis nggon sing ora oleh ndi. Nggon oleh ya. Ya ora aja nang kene lho. Nek ono tapi kono jauh. Deket-deket nang kene. Nanti anu apa sih? Oh, kono kuwi wae. Takutnya itu matung blundung ini. Ini pisangnya gimana pisangnya? Heeh. Enten iku wis. Ya aneh mangan sithik nguyuh. Aku nek ngombe manis susu bareng ngono kuwi. Makane aku kok mati. Makan sedikit kencing. Kentut. Berak, aduh. Mesti problem ke pencernaannya. Apa sih? Mati sih. Mak bintang iki. Umpang apa sih? Tapi kambil tiba ini. Asem gede. Iki nguyuh ya. Nanti tak sup ke urung rampung nek ya. Najis ya kena. Kira nek apa? Krungu ra iki, Mak, umpang. Ambil tutup aja. Karena kan kelapa di sini kan pada kering-kering kan. Karena mau metik kan mesti turun ke bawah kalau metik. Jadi dia sampai jatuh sendiri nggak dipetik dia. Jadi penak ya ada apa? Dipetik pun percuma. Dipetik pun akhirnya pun jatuh ke jurang sana tuh, nggak bisa ngambil. Kan enggak Ke jurang. karo di tali kan bisa kan. Ah, kelapa 1, 2 di tali ya bikin repot. Paling harganya juga. Jadi dimakan dulu nih. Pisangnya. Kita makan pisang dulu. Makan pisang teman-teman. Yuk. Pisangnya dawa ini. Ini namanya pisang Ambon. Apa suara ya berarti? Enak. Tua tenan. Iya lah iki. Ya wadah sempat sehat 5 sempurna. Makame nasine wis goreng wis ana telure. Wis ana susune, ana buahe. Berarti kan wis komplit.
Tadi ono sayure kubis. Buahnya apa? Oh, buahnya ini. Ini pisang buahnya. Kan tak sehat 5 sempurna. Lauknya goyang. Iya. Berarti kan harus mencukupi kebutuhan. Dan pisangnya ini ngimbu tanpa karbit, tanpa atrel, alami pakai daun sengon. Ini loh teman-teman. Jadi kalau ngimbu pisang mau yang enak, manis dan wangi itu pakai daun sengon. Dibungkus plastik gitu, yang rapet loh. Atau karung bekas itu. Iya, yang penting rapet. Alhamdulillah. Apinya api banget. Apa di sini enggak ya? Tambah itu cepet ya. Ya, ada yang merengah hati. Ini teman-teman kalau mau yang merasakan kayak gini, teman-teman bisa meniru camping kayak gini atau di tengah hutan atau di tengah kebun. Bayangin kalau ada suara burung kayak tadi gitu. Sendiri mau sendiri. Burung-burung seperti itu sukanya dia di tempat redup-redup kayak gitu. Iya. Jadi macam rumpun bambu, terus pepohonan yang rindang-rindang itu loh. Jadi makanya teman-teman kalau yang masih penasaran apakah ini beneran atau enggak, itu bisa mencoba berdua juga boleh. Di tengah kebun yang jauh dari rumah, yang tengah malam kayak gini, yang hanya terdengar suara kewan-kewan, suara hewan-hewan, Hewan malam. hewan malam tuh, itu kan mempunyai aura yang tersendiri. Kadang cuma burung. Nah ini bawang ini nggak pergi-pergi juga kok, bawang dari tadi. Tapi kalau biasa, kita udah biasa ya kan Tambuh mengenai tentang. Cuma kalau umpama sendiri aku juga tetap walaupun biasa itu lain rasanya. Nah kita kan berdua. Kita kan berdua Jadi jadi was-was kalau sendirian itu memang banyak was-was. Ketika kita pergi camping malam hari terus kita sendirian itu hawanya berbeda dengan kita bertiga, itu hawanya berbeda. yang saya bikin ini kalau sendiri itu kadang cuma denger daun yang kesenggol kodok atau apa, kita sudah merinding, kaget, bingung kayak gini itu. Tapi pernah saya Kang Tambuh yang di ini yang di pondok tengah kebun itu kan, jadi macam saya itu kayak macam dipegang apa gitu ya, dingin kok kaki saya itu dipegang gitu. Tapi kadang-kadang kayak dipegang itu kadang-kadang kodok ataupun katak pohon gitu loh. Katak pohon yang kakinya banyak itu kan, dia kadang loncat terus kena kaki, bisa kena muka, bisa ya kan, bisa jadi kan? Bisa ya. Jadi belum tentu hal-hal seperti itu terus menimpa makhluk gaib apa. Ya, belum tentu. Cuma kan gini, Cuman perasaan kita aja kadang-kadang. jadi kalau kita sudah terbawa suasana sama otak bawah sadar kita, mungkin kita bayangin yang enggak itu kan, dan itu nantinya akan jadi pemicu gitu loh. Pemicu ketakutannya. Iya. Nanti itu tuh panas nih. Ini nak menjurang lagi, nak merantak gini loh bro. Nah iya, Bahaya ini. nah sana kan Musim kemarau ya ini. rumpun bambu banyak, apa daun-daun kering banyak. Ini namanya api unggun beneran. Bukan itu
Is kita tidur dulu. Oke teman-teman, para Viber, para sahabat-sahabat, sahabat-sahabat horor dimanapun berada, ini cuaca sudah mulai dingin ya. Kita istirahat dulu teman-teman ya, sebelum kita explore nanti. Karena ini curam, nanti explore cukup di sekeliling sini lah ya. Kalau misalkan kita turun ke bawah kasihan. Ya paling kan ke sana sama Takutnya itu kenapa? Kalau jatuh terperosok ke dalam jurang sana itu loh. Naiknya susah apalagi malam. Kalau siang nggak masalah. eksplor awan ya. Ya, maksud saya apa? Ketika kita jatuh ke sana itu daripada keamanan tidak terjaga, gitu. Ambil aman dan selamatnya apa? Karena hal-hal seperti itu, gaib-gaib seperti itu, toh dimanapun tempat itu pasti selalu ada kan. Mau mbok neng omah neng kamar ya ono. Iya. Cuma kan kalau di kayak gini kan namanya kan di alam bebas ya. Maksudnya apa? Yang namanya makhluk gaib, setan, iblis ataupun itu lelembut. Setan itu ada yang mengalir di aliran darah kita. Ada yang berada di pernapasan kita. Ada kan diganggu oleh setan jin. Ketika kita mau sholat, kadang-kadang sholat kita itu diundur-undur. Itu sebetulnya gangguan setan yang datang dari Wong kadang kita salah tapi kan yang mau rumah lahir sampai lupa rakaat sering saya. Nah itu sebetulnya adalah gangguan-gangguan daripada jin. Kadang itu sampai 5 rakaat barang ya kadang. Gangguan daripada Lupa. nah iya, mengganggu konsentrasi daripada orang sholat. Maka dimanapun kita berada itu tentu ada makhluk gaib, makhluk astral. Maka barang siapa yang selalu hati-hati dan waspada, dan yang jelas selalu berpegang teguh pada asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammad rasulullah, 2 kalimat syahadat, lakukan sholat, dan yang jelas 5 daripada rukun Islam itu dikerjakan, insya Allah mudah-mudahan diberikan keselamatan baik dunia maupun Bagi yang beragama Islam. Oke, kita lakukan tidur dulu teman-teman ya. Wes turu kan kamu. Kurang kok sarung ini. Besoknya enggak ada iki apa sih? Enggak ada nyamuk. Ada nyamuk ya. Oke, kita istirahat dulu ya teman ya. Dari tadi sebetulnya aku ngantuk. Ngantuk ngobrol wae kok. Jadi nek nang omah penak sekelon ya. Malah ngalahnya ini. Biasanya tidur sama istrinya itu kan. Tidur di tempat-tempat angker wingit. Bismillahirrahmanirrahim.
Wih. Kayak mana kan bayi kodak-kodak nih. Kayak ini babi weh. Kalau kodak-kodak jurang ini Oh terenggiling ya, terenggiling weh. nggak bisa terlalu. Ada ono cedek hutan ini yang masih ada. Sekarang kan dilindungi. Mas bangun lah, turun lah. Alas. Entah sono ulo yakin. Ora dulu. Tengel temenan. Ini pikiran. Ora, iki dorong ulo tenan. Yakin dorong ulo tenan lho. Aku kaget kok. Tenan ulo. Ayo kowe. Lunga berarti ora. Mak tunggu. Aku urung ndasengan iki kok. Ono kene iki. Tunggu. Heeh. Aku pas ngelilir ndilalah kok. Kok koyo ngambung-ngambung sikilku aku. Kaget. Dik. Pas nangis sono lho. Heeh. Lunga ki. Mas, kok kaget aku langsung menek. Lunga nek iki. Pas ono pokok mencolot nang ngene. Hati wah. Mosok mencolot. Kaget. Colot men. Lah ngono kuwi iki ndase iki. Kepalanya tuh gini-gini. Hati wae. Padahal wis nyulut geni loh, tapi genine yang kono kok. Iya, sudah nyulut api atau api mungkin, tapi ternyata ya Sebenarnya mana anu kayak garam muter ngene iki. garam. Ayo apa yang ngerti arak? Iya. Apa tahu kalau kita itu mas ada hewan-hewan seperti itu. Nah, kayak tadi itu kan ada kayak terenggiling apa no. Yang melayu jurangnya gelodak. Nek iku tak kira terenggiling. Karena dekat dengan apa namanya? Dekat dengan hutan. Apa maksudnya tangan-tangan kayak terenggiling sing mau ya? Ya bisa jadi. Bisa loh. Belum bisa dingin loh. Wah, kita mencolok. Nah, dekat dengan hutan itu pasti ada seperti itu. Tadi Agak-agak itu. hewan kecil kalau mintel, takutnya kan mentok gitu loh, apa nih? Gigit dan nyengat lah ya. Karena kan kita nggak batin. Nggak batin tapi ada taruh di mana? Mencolot menek apa tak apa gitu. Ya ekspor lagi nggak? Mau ekspor apa? Enggak ini. Ya explore.
bambu ya ke bawah situ. Mau aku mending tak porono ngelondono apa Kayak kono orang nggak ngulon kayak kono ngidul. oh anu itu Kalau ngulon ke sana. utawa ikan sing dono Ngono kuwi yo apik bae. Wong kuwi wis ngiwingang kalen to. Ini tuh kan curam ke sana terus. Terus tekan ngono wis dalam 30 meter terus ke sana. Tapi bibir kalen atau anak sungai. enggak sini lonceng apa tempat yang paling apa di sekitar ini yang paling titik wingit sih gitu titik paling angkat Titik itu yang rumpun bambu itu. Sepanjang rumpun bambu. aku tak dorong ya tinggal yang kamu mending lagi dulu ya aku Nah di situ rumpun bambu ini yang sering orang yang lalu lalang di sini. Ini di atas ini kan ada jalan. oh, tadi sumber suara kak dari situ ya Sam? Oh. Ya kayak tadi itu kan manuk apa, Oh iya di Tuhan bawah itu. iya di sana Ya kan sukanya di tempat tertutup, di tempat yang lembab-lembab. Ya seperti makhluk-makhluk seperti itu yang suka mengganggu menggoda orang lewat itu kan senangnya seperti itu. Di tempat-tempat yang jarang dibuat lewat orang, jarang dibuat kumpulnya orang, terus redup-redup itulah, atau tempat-tempat yang jarang dikunjungi orang jelasnya. Kalau rumpun bambu kan jarang orang di situ ngapain. Oke teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, Kang Tambuh ya. Tadi suatu saya tidur kebetulan tuh kaki saya kan agak ke bawah sana ya. Jadi kaki saya itu kayak disondol-sondol hewan gitu loh Kang Tambuh. Nah, saya kan kaget tuh kayak dingin-dingin gimana gitu. Untungnya itu nggak gigit itu ular. Saya nampak saya itu adalah ular, kepala ular. Dek, 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 ini. rasanya anyes Ya dingin-dingin gimana makanya saya kan kaget loncat toh. Nah, akhirnya begitu saya manjat, kepala langsung turun langsung leses ke bawah sana. aku kaget langsung mencolot mana uwit ngopo itu Ya, rasa-rasanya dia itu kayak membangunkan kita gitu, membangunkan saya supaya saya itu terbangun kali seperti itu. Ya kalau niat gigit itu sudah digigit lah. iya Karena kan cuma di tapi emang disentuh-sentuh anu, gini loh. jenenge makhluk apa jenenge hewan itu kalau kita itu nggak gerak dia nggak anu kalau dia itu merasa aman nggak gigit kalau gigit mana keinjek itu nggak bisa gigit kalau keinjek iya, nggak kalau keinjek ya gigit. Nah itulah. Jadi kan ya ularnya itu nggak gede sama jempol kaki ini, lebih besaran jempol kaki. tapi nama ular kecil besar gigit sama aja Tapi kan kagetnya itu ya. Ularnya hitam. Ularnya hitam teman-teman tadi ya. Jadi ya inilah resikonya kita pergi ke mana-mana, ke hutan, ke kebun, ke tempat-tempat yang banyak rerumputan, belukar, semak belukar. Masuk kita tidur pakai sepatu kan lucu jadinya. tapi biasanya aku nek dewi Tetap selalu pakai sepatu sepatunya pakai ya. karena kalau ada apa saya bisa lari ya kayak gitu Ini takutnya kena hewan itu. Itu apa? Kalau ular yang hijau itu kan lebih ganas lagi dia itu bisa. lo gadung Oh, lo gadung kalau orang itu Jawa bahaya bilang, oh ular itu seperti. Jadi kita patut dan harus hati-hati ketika kita berada di mana-mana tempat, kecuali kita membawa apa namanya peralatan yang lengkap atau alat keamanan lah ya. yang jelas kalau camping kayak gini kita di kebun di hutan ini kita Sepatu itu harus bawa. kita itu hati-hatinya bukan hanya karena kita takut sama medit aja ya tapi juga sama hewan-hewan buas sama hewan apa melata yang berbahaya gitu banyak sekali Iya. jadi kita harus hati-hati dari segi manapun lah Iya. itu nggak hanya kita menghindar dari apa namanya makhluk gaib saja enggak Iya. Yang jelas gini, karena kan kita berada di bawah-bawah pohon. Tentunya kita tidak tahu di atas itu ada batang yang kering iya ataupun kelapa kering yang suatu saat bisa jatuh menimpa kita. Lah, seperti itu harus kita hindari, harus kita waspadai. Kita harus cek-cek dulu. iya Bawah kita cek gitu kan, mau mendirikan tenda kita cek di senter-senter dan dibersihkan. Terus di atas kita senter-senter juga. Sekiranya ada kayu-kayu yang kering atau apa, ataupun ya yang jelas yang bisa menimpa kita. Walaupun kita tak pakai tenda, tapi kalau kelapa yang jatuh tetap sama tempuran aja. tendahan gitu. sama Makanya kan tadi saya bilang di sini itu banyak pohon kelapa. Tapi pohon kelapa ada di sana. Gitu.
Oke teman-teman, kita lanjutkan ekspor saja. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keselamatan ya Kang Tamu ya. Oke. Tolong kasih doanya yang terbaik buat kita. Iya, Dan tentunya kami juga mendoakan teman-teman semuanya, para viewer, para subscriber semuanya. Semoga dengan kita saling berteman, bersilaturahmi di setiap komentar video dan yang lain-lain, dan dimohon maafnya apabila kami Liar Petualang dan Kang Tambuh dalam membalas komen selalu terlambat dan mungkin tidak berkenan di hati para pemirsa, para viewer, para subscriber semuanya. Dimohon maafnya lahir dan batin. Mudah-mudahan persahabatan kita menjadi barokah, persahabatan dunia dan akhirat. Amin. amin, Allahumma. amin. Saling mendoakan teman-teman ya. Oke, kita ekspor Kang Tambuh. Ya. Persiapkan semuanya dulu. Oke. Kita persiapan ekspor. Dan teman-teman semuanya, karena waktu sudah malam jam 12.30 menit, maka kita putuskan untuk eksplor saja gitu. Saya tak ke selatan sana ya. Biar apa no? Ya tak benar. Aku tak munggah lewat belakang ini ke atas supaya teman-teman bisa tahu sekeliling sini bahwa atas itu memang jalan ya. Atas gubuk ini adalah sebuah jalan menuju apa namanya, hutan perbatasan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, Saya berangkat ya. ya. Hati-hati. Oke, siap. Nanti kalau ada apa nyeluk ya. Ini ya teman-teman. Jadi astagfirullahaladzim. Kayak ana sing bandem ya, Lek. Mereka bandem, Pak? Subhanallah. Teman-teman, baru tadi ada suara kayak benda jatuh dari atas ya. Jadi di kebun ini itu terkenal angker teman-teman. Di sini sering ada suara-suara kayak kuntilanak dan juga penampakan. Tapi tidak semua orang yang bisa melihat atau dilihat di warui makhluk gaib di sini yang jelas. Tapi Menjurang mengisor terus ke bawah terus itu ada pohon bambu, rumpun bambu Kang Tambuh. aku anak rono wae lah. Mau. Jadi tempat ini itu benar apa? Serem ya teman ya. Karena di sini banyak sekali kejadian yang menurut warga itu, dan di sini sering ada bau-bau wangi dan juga suara kayak kuntilanak ketawa itu kalau waktu maghrib teman-teman. Itu kata orang-orang sekitar sini ya. Dan memang rasanya itu gimana itu teman-teman di sini tuh. Wih. Itu kayak itu lehar yang ke atas ya di sana itu. Nah itu lehar di atas sana. Saya ke ini sebelah selatan aja ya. Tapi ini kok astagfirullahaladzim. Subhanallah. Wah, tak kira nek. Oh, apa dah sebelah. Astagfirullahaladzim. Jadi di sini itu kalau sudah menginjak waktu maghrib itu sering ada suara-suara kayak kuntilanak atau gimana, itu kata orang-orang sekitar sini kayak gitu teman-teman. Dan yang lebih
sering lagi tuh kayak bau-bau gimana, tadi juga ada bau-bau wangi gitu teman-teman. Tapi karena kita berdua kita santai aja ya teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, bandem layar. Wih, bandem mbak. Hah? Jadi ini kebun ini jauh dari pemukiman rumah ya teman ya. Rumah yang paling dekat itu jarak 500, sekitar 500 meter itu di ujung bawah sana teman. Dan ini yang sering terjadi, orang yang lewat sini atau orang yang pulang dari kebun sampai maghrib di sini sering digoda oleh makhluk gaib gitu loh. Itu ada suara tokek teman-teman. Itu suara tokek ya. Alhamdulillah aman ya teman ya, aman. Dan gak ada yang mengganggu ini kayaknya, aman. Alhamdulillah ya. Mungkin makhluk yang biasa mengganggu warga yang lewat mungkin nggak berani sama kita mungkin ya Le ya, karena kita berdua mungkin. Mana apa sih? Hah? Dia malah papah nganu iki. Pas klopo tuh. Anjlok aku dhuwur. Dan ini karena di hutan, di kebun kadang banyak binatang-binatang buas yang kita harus berhati-hati teman ya. Ini nang alas ini kan wedine karo kewan-kewan tuh. Apa bunglon? Bismillahirrahmanirrahim. Pamit ke Mbah Ye. Alhamdulillah. Itu putih-putih apa ya namanya? Itu kayak kepala. Itu kayak ada apa ini ya? Itu kayak
teman-teman tahu ya? Itu kayak orang atau kayak mati tanpa kepala ya? Weh, le, astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Kono kaya ana apa? Kaya ana wong ning tanpa ana sirahe. Hujan sana lihat. Ning kono. Jangan-jangan cuma karung yang ditaruh pupuk karena di situ atas itu banyak. Waduh kok ning kono kae kok tak senter mau saka ndur kono kae. Jadi kaya wong ngene iki ngadeg tapi ora ana sirahe lho. Coba apa dilihat aja ke sana. Weh. Tak dilihat aja. Kok kono ki mak ketok sono. Saka kene iki lho, ketok saka kene. Kon. Kuwi dulu kono kae. Tak ora. Kono lho, kene iki. Kidul kono. Astagfirullahaladzim. Itu tadi ya teman-teman. Tadi saya di sana melihat kayak semacam kayak manusia tapi nggak ada kepalanya, terus saya lari ke sini sampai kamera saya jatuh teman-teman. Aduh. Sampai kemudian kamera jatuh sini tadi ya. Tuh leher yang ngecek ke sana tapi katanya oke teman-teman. Ya, mau balik ke sini aja lah. Males ngidul-ngidul ke sana. Hah? Kita neng dhuwur ngeliat tebangan kayu neng dhuwure mau kok. Kaya neng bekas apa tebangan wit terus dek neng dhuwure ngadeg kene iki tapi ra ono sirahe. Itu leher lagi ngecek tempat yang tadi saya pas lihat kayak manusia tanpa kepala, hantunya kayak gitu tapi jauh teman-teman. Itu leher ngecek ke sana. Tuh. Tak tani kene ya. Duh, isa. Keluaran kene wae lah. Oke ya teman-teman. Jadi tadi saya waktu keluar ke sana itu tadi di kayak ada apa? Bekas kayu ditebang terus ranting-rantingnya itu sudah pada kering, daunnya kering. Tapi di atasnya itu ada semacam kayak manusia gini tapi nggak ada kepalanya gitu. Itu saya cuma lihat dari kejauhan ya. Terus saya lari balik ke sini. Di situ tadi kamera sampai jatuh teman-teman. Sampai jatuh jadi sempat mati juga kamera tadi ya karena jatuh itu. Terus saya harus mendekat terus ngecek ke sana tapi katanya nggak lihat tadi ya, Le, ya? Ya cari-cari sampai bawah sana nggak ada. Letaknya di tanah miring jadi agak-agak napasan. Oke, kita sudah sampai. Gimana kata Bu? Ini lampunya sudah bleret itu sudah nggak kelihatan. Karena dari sore sampai jam segini cuma lampu emergensi kan waktunya kan. Jadi bagus ya. gubuknya seperti ini teman-teman. Harusnya kita berada di sana. Tapi karena ada Ini di belakang saya ini gubuknya itu ya. kita hanya gelar terpal aja untuk istirahat tadi. Sudah lumayan capek nih.
Sekon dhuwur kono kuwi kan kene ya lumayan. Subhanallah. Oke Rehar. Tadi pas aku rono iki bro. Dadi ning kono kan tebangan kayu, tebangan bekas tebangan kayu terus godhonge rangane sudah garing lah. Sudah garing. Heeh. Tiba-tiba aku kan nyorot lampu senter iki tak sorot ngene. Lah kok nek nggon pas mentok iki kono wit tebangan kan ono. Wong jajar ngadeg iki tapi ora ono ndase. Enggak ada kepala. Heeh, aku terus Nek kayak orang Jawa bilang gembung tanpa sirah gitu teman-teman. kuwi tak mat-mat tak senter ki aku suwe iki tak anteng kene. Tak senter suwe. Kok cetho aku langsung Lari wayu lek ada kan wayu rene. Lah kameraku nganti tiba iki mah, nanti kamerane sampai jatuh ya. sampai jatuh. Sempat mati kan kemarin sempat mati juga. Leher, ono apa melehar? Memang ya, saya dari sini saya naik ke atas. Di situ memang ada jalan ya. Jalan menuju ke apa namanya? Perbatasan kan ada hutan pinus dan lain-lain lah di sana. Tapi saya nggak sampai jauh karena kan capek juga nanjak gitu kan, nanjak terus turun, di situ ada turunan. Nah di situ memang bau wanginya itu berakhirnya di situ. Kita di sini saat ini masih bau wangi. Masih bau terus. Nah, di situ sudah hilang dari situ ke sana. Sekitar 100 meter dari sini sudah nggak ada bau. Jadi wilayah yang berbau wangi seperti ini tentu berbeda teman-teman. Datang lewat dari sini terus ke sana ke lain-lain tempat. Kalau toh misalkan ada makhluk astral yang lain yang mempunyai bau yang lain mungkin juga berbeda. Kadang-kadang ada juga bau Busuk ya, bau kayak bangkai. Tapi kalau di sini dari tadi wangi terus. Wangi terus dari tadi. Karena saya memang apa namanya? Ya sudah cerita dengan pemirsa ya tadi. Tapi dominan dari arah bawah ini. Dominan dari bawah sana. Dari bawah memang. Tapi makanya saya nggak berani ke bawah sana kan. Mendingan ngidul sana mah tadi ada itu. Oke ya teman-teman, mungkin makhluk astral itu di mana-mana itu ada, makhluk gaib itu ada, di mana-mana pun ada. Maka kita harus bisa membentengi diri kita supaya kita tidak terlena karena sungguh-sungguh dia itu menggoda kita. Jin iblis itu tugasnya menggoda manusia, memesongkan akidah manusia. Apalagi mana manusia yang tidak berakidah atau bahkan tidak beragama. Mudah-mudahan kita semua dilindungi daripada serangan-serangan daripada makhluk-makhluk yang seperti tersebut. Makhluk-makhluk yang jahat, makhluk-makhluk gaib yang jahat yang selalu mengganggu umat manusia. Tetaplah berdoa dan taqarrub ilallah. Oke, Kang Tambu, kita akhiri saja camping kita ya. Tapi sebelumnya saya akan ajak teman-teman untuk bersolawat Nabi dulu ya. Solawat apa ya? Sing gampang wae. Apa? Ya selawat apa badar apa selawat. Ya wis, yuk dipimpin. Solawat badar. Iki kok wae pimpin sing pimpin. Oke teman-teman, kita sholawat saja ya teman-teman. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat, sholawat itu menunjukkan bahwa kita itu cinta kepada Nabi. Iya betul. Nabi Muhammad SAW. Karena apa saja berselawat. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Teman-teman ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asqili dhalimin bidhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asqili dhalimin bidhalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya dan semoga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin. Di lain waktu tentunya ya. Sekian tadi Liar Petualang dan Kang Tambu. Kita pamit pulang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.